Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang metode pengembangan kognitif anak usia dini yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Di sini kita akan kembali membahas tentang teori Vygotsky. Namun di sini kita akan membahas tentang apa itu bahasa menurut Vygotsky. Dan selanjutnya kita juga akan membahas tentang teori konstruktivisme dan menurut Jerome Bruner. Tahukah kalian tentang pengertian bahasa? Bahasa adalah pada hakikatnya bahasa adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Dengan demikian, melalui bahasa, orang saling bertegur, sapa, saling bertukar pikiran untuk memenuhi kebutuhannya dan mengungkapkan perasaan satu sama lain. Dan menurut Vygotsky, tujuan mengenal bahasa pada anak-anak adalah dari percakapan tidak hanya untuk melakukan komunikasi sosial, namun juga untuk membantu anak-anak menyelesaikan tugas. Dalam hal itu, Vygotsky berkeyakinan bahwa anak kecil menggunakan bahasa yaitu untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Karena Vygotsky mempercayai bahwa bahasa berkembang dari interaksi sosial untuk tujuan komunikasi. Selanjutnya, kemampuan berbahasa menjadi terinternalisasi dalam pikiran dan menjadi inner speech. Pemikiran adalah hasil. Vygotsky melihat private speech sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak secara terencana dan strategi dalam membantu perkembangannya. Bahasa sejatinya adalah akselerator dari berpikir dan pemahaman. Teori konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Dan teori konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Asumsi dasarnya adalah pembelajar itu aktif di dalam proses pembelajaran, di mana pertama, pembelajar adalah hasil dari interaksi dengan beragam konteks masalah di mana para pembelajar mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Kedua, cara untuk mengatur dan mengingat pengalaman masa lalu dengan berbagai cara. Ketiga, ketika kita mempresentasikan sesuatu, kita akan mengingat kembali dan memiliki imajinasi dalam pikiran kita terhadap sesuatu atau seseorang dari pengalaman sebelumnya dan memutar kembali di dalam pikiran kita. Menurut Jerome Bruner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama ada enaktiva, adalah representasi pengalaman dengan melakukan. Yang kedua, ikonik, adalah representasi pengalaman melalui gambaran mental dengan mengaitkannya pada orang, kejadian, atau objek, seperti foto, gambar, dan buku. Yang terakhir ada simbolik, adalah representasi sesuatu dengan simbol, menggambar dan melukis, menari, bermain peran, menulis, dan kegiatan matematis.